Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu senantiasa, untuk kami boleh lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami malam hari ini, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang baru bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung, mungkin karena pulang kerja dan lain sebagainya. Biarlah kita tetap setia untuk mendengarkan firman dan bertumbuh dalam firman. Saya sudah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami kesembuhan, ya orang-orang yang mengalami pemulihan, saudara. Tapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Teruslah mencari Tuhan sampai kita mengalami Tuhan. Iya, kita akan lanjut pembacaan kita hari ini sampai pada Yesaya pasal yang keempat. Jadi ingat, Yesaya ini ditulis, yaitu kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri, di mana Tuhan mau memperingatkan bangsa Israel, khususnya Yehuda dan Israel Utara pada waktu itu. Mereka sudah memberontak dari hukum-hukum Tuhan, meninggalkan kebenaran, berpaling kepada keduniawian, berhala dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah membaca, jangan jadi orang sombong yang dikasih kekayaan oleh Tuhan, pamer semua kekayaannya, berliannya, segala kemewahan dipamerkan. Ingat, Tuhan memberkati kita bukan untuk pamer. Tuhan memberkati kita untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena saudara, ya yang namanya kepuasan itu tidak akan pernah puas. Ya, banyaknya harta tidak pernah akan memberi kepuasan, tetapi yang terutama adalah diberkati itu untuk menjadi berkat. Baik, kita akan lanjutkan Yesaya pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat nanti yang ke-6, saudara ya. Yesaya pasal 4, firman Tuhan berkata begini ayat yang pertama. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah ya namamu diletakkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Itu masih berbicara ayat yang kemarin, saudara, di mana wanita-wanita Sion, perempuan-perempuan Sion itu dimurkai Tuhan karena kesombongan mereka, memamerkan segala perhiasan mereka, tetapi mereka tidak memakai jubah kekudusan, sehingga mereka ditimpakan oleh aib. Jadi firman ini berkata, kalau dulu laki-laki yang datang cari melamar perempuan untuk dinikahi sebagai lambang kehormatan, tetapi ketika kemuliaan itu diambil oleh Tuhan, ayat pertama pasal 4 ini berkata, pada waktu itu 7 orang perempuan, bayangkan ya, 7 orang perempuan memegang 1 orang laki-laki, jadi 1:7. Mungkin itu juga gambaran akhir zaman. Sekarang laki-laki dan perempuan 1:berapa ya? 1:7 menurut survei ya. Jadi setiap hari itu ada bayi lahir, kalau 7 maka satu pria 7 wanita. Tapi saya nggak tahu itu berhubungan dengan sekarang atau tidak. Tapi yang pasti ayat ini berkata, ketika kemuliaannya diambil, ya tidak ada lagi kehormatan, sehingga wanita akan mengejar-ngejar laki-laki. Ya, dan berkata, bayangkan 7 orang perempuan ngejar 1 laki-laki sambil berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Ya, dengan kata lain, nikahilah kami. Nanti saya akan cari uang sendiri untuk membiayai diri saya sendiri. Kamu tidak perlu menanggung kami. Hanya, dia bilang di situ, biarlah namamu diletakkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Artinya apa? Ya sudah tidak ada nama lagi. Yang tadi mereka adalah wanita-wanita perempuan sombong, gemerlap harta. Ya, tetapi ketika dijatuhkan murka dan malapetaka Tuhan kutuk atas mereka, maka tidak ada lagi kehormatan. Mereka mencari nama, ya memerlukan nama baik. Ya, dia berkata kepada laki-laki itu, ambillah aib kami. Jadi saudara, kemarin saya sudah katakan bahwa wanita di sini, perempuan di sini berbicara juga tentang kita akhir zaman ini mempelai wanita Kristus. Gereja diibaratkan sebagai mempelai wanitanya yang harus bersolek dengan kekudusan, bukan dengan cara memakai perhiasan yang aneh-aneh sampai gelang kaki dan lain sebagainya, tapi Tuhan mau kita menjadi wanita calon mempelai Kristus yang bersolek dengan kekudusan.
kejahatan, tidak ada aib, tetapi yang ada adalah kita dimuliakan Tuhan. Baik, Yesaya 4 ayat yang kedua, di situ sudah pindah perikop, sudah pindah pindah pasal, tapi ada perikopnya, judulnya di sana Yerusalem disucikan dan dilindungi. Kemarin kita baca itu dikutuk, dimurkai, ya, ditimpa oleh kebinasaan, tetapi sekarang Yerusalem disucikan dan dilindungi. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, itu ada judul perikopnya yaitu Yerusalem. Ya, dikatakan di sana disucikan dan dilindungi. Firman Tuhan berkata ayat 2, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian, ya, kebanggaan, kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Ya, ternyata tidak semua orang Yerusalem yang akan disucikan dan dilindungi Tuhan. Ini nubuatan kitab Yesaya. Ya, pada waktu itu tunas, ya, yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Jadi saudara, ternyata ada sekelompok orang yang mengalami keluputan dari murka Tuhan itu. Jadi ternyata saudara, ada sekelompok orang yang mengalami keluputan dari murka Tuhan, ya. Tunas yang ditumbuhkan Tuhan, ya. Ada sebuah pengharapan baru, orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. Di sini dikatakan, pada intinya adalah bahwa selama masa penderitaan yang dinubuatkan oleh Yesaya, sebagian orang akan dilindungi oleh anugerah dan kasih Tuhan, ya. Orang-orang yang dilindungi itu akan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka dipilih oleh Tuhan, ya. Tanda khusus mereka adalah, ya, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan. Kita sudah baca di pasal-pasal sebelumnya, justru Tuhan menghajar para pemimpin, orang-orang terkemuka di atas bangsa, di atas Yehuda pada waktu itu. Mereka dipermalukan. Tetapi apa yang menjadi tanda atau syarat bagi orang dikhususkan oleh Tuhan? Cuma satu, yaitu mereka yang hidup di dalam kekudusan. Ada orang-orang yang akan dikhususkan Tuhan. Mereka tidak mengalami penghukuman. Mereka tidak mengalami masa pemusnahan Tuhan di zaman Yesaya ini. Ya, tetapi mereka itu diluputkan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan ini berkata, ya, tunas itu Tuhan akan menumbuhkan, ya, tunas yang akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanam menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput, ya. Tuhan berjanji akan memurnikan kembali ketika mereka sudah mengalami masa pemurnian. Ini yang namanya masa pemurnian, saudara, ya. Biarlah hari-hari ini kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang menerima keluputan dari masa pemurnian ini, ya, supaya kita boleh menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, orang-orang yang akan dikhususkan Tuhan itu, yang akan diluputkan Tuhan itu, bukan diukur dari kekayaan atau martabat atau kedudukan mereka, tetapi yang Tuhan lihat adalah kekudusan hidup mereka, bagaimana mereka memiliki kerinduan yang tulus untuk mentaati standar Tuhan, untuk menghidupi standar atau nilai-nilai Tuhan di dalam hidup mereka. Kejahatan tidak akan selalu terus terjadi sampai, ya, penghukuman Tuhan. Saatnya akan tiba ketika Tuhan mengakhiri semua kejahatan, dan para pengikutnya yang setia akan turut dalam pemerintahan. Ini juga berbicara tentang kejahatan itu tidak akan seterusnya ada.
Ketika nanti satu saat di akhir zaman tiba, maka Tuhan sendiri yang akan turun mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Dan disitulah dia menyatakan kemuliaan kita. Orang-orang yang terus menjaga hidup dalam kekudusan. Yang menjaga jubahnya tetap putih, kata kitab Wahyu. Merekalah yang akan dipilih Tuhan untuk tetap berdiri dan hidup di kota kudusnya Tuhan. Yaitu di dalam sorga yang kekal. Ayat yang ketiga berkata, dan orang yang tertinggal, dia ayat 3, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Nah, ya, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Kita sudah baca di pasal-pasal yang sebelumnya. Orang benar akan beroleh hidup, tapi orang fasik akan dibinasakan. Orang yang tersisa di Yerusalem di sini dikatakan, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, karena mereka berhasil melalui pemurnian Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang tetap bisa hidup di dalam pertobatan. Orang-orang yang tetap bisa menjaga standar nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Orang-orang yang memilih untuk hidup dalam kekudusan ketimbang melakukan dosa. Orang-orang yang memilih untuk memakai jubah kekudusan Tuhan sebagai perhiasan mereka. Orang-orang yang terus memilih untuk aku akan menang terhadap segala keduniawian dan kedagingan ini. Orang-orang inilah yang akan tersisa dan akan disebut kudus di hadapan Tuhan, saudara ya. Ayat yang keempat berkata, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, ya. Apabila sudah selesai murka Tuhan, akan ada satu kelompok orang terpilih yang berhasil keluar. Firman Tuhan berkata, saudara, satu saat aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga, kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Mengapa Tuhan izinkan goncangan demi goncangan? Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Biarlah Tuhan mendapati kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncang. Apabila Tuhan, ayat yang keempat, telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala dosa darah, noda darah dari Israel, Yerusalem, dari tengah-tengah mereka, ya, dengan roh yang mengadili dan membakar. Semua akan diuji, kata Rasul Paulus. Ya, apabila pekerjaan kita tahan uji, maka itu akan teruji. Tapi ketika orang membangun di atasnya dengan rumput jerami, maka pekerjaannya akan terbakar. Ya, karena itu mari kita membangun. Apa itu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah semua dipanggil untuk berkhotbah? Tidak. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, misalnya engkau yang berumah tangga, bangunlah pekerjaan rumah tanggamu itu di dalam dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau dipilih Tuhan sebagai seorang yang berbisnis, bangunlah bisnismu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terpanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan, bangunlah dasar pelayanan yang murni di atas dasar firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyertai dan membela kita dan menyebut kita adalah umat yang kudus yang dipilih oleh Tuhan. Ayat yang kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Wow, saudara ya. Tuhan berjanji
Ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan Sion, orang-orang berdosa sudah dilenyapkan, Tuhan menyisakan satu sisa orang yang kudus. Dan Tuhan berkata, maka dia Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion itu. Ada dalam setiap pertemuan yang diadakan di situ, ada segumpal awan pada waktu siang. Dan pada waktu malam akan ada segumpal asap serta sinar api yang akan menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Apa yang Tuhan janjikan? Ketika umat itu mau memisahkan diri dari segala kedurjanaan, mereka terpilih menjadi orang-orang kudus. Dan ketika kita terpilih menjadi orang kudusnya Tuhan, Alkitab berkata, akan ada tudung kemuliaan yang menyertai hidupmu. Akan ada tudung kemuliaan hadirat Tuhan yang akan menyertai rumah tanggamu. Akan ada tudung kemuliaan yang menyertai usaha pekerjaanmu. Akan ada tudung kemuliaan Tuhan yang menyertai apapun di hidup kita, itu janji Tuhan. Ini seperti lagu saudara yang sering kita nyanyikan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menyinari dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana ketika kita menetapkan diri menjadi orang yang dikuduskan Tuhan, tidak memilih mengikuti keduniawian, mengikuti kebejatan yang terjadi pada bangsa waktu itu, tidak menjadi orang yang sombong, tapi memilih menjadi orang yang taat akan Tuhan, hidup dengan rendah hati di hadapannya. Maka ini janji firman Tuhan. Akan ada tudung kemuliaan. Di dalam pelayanan kita akan ada tudung kemuliaan, sehingga orang merasakan pelayanan yang berbeda. Bukan karena kita punya titel, bukan karena kita lulusan STH, MTH, profesor, doktor, bukan, tapi tudung kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengkhususkan diri menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai seorang suami ada tudung kemuliaan yang menutupi hidupmu, sehingga engkau akan menjadi seorang suami yang menjadi panutan di dalam rumah tanggamu, membawa hadirat Tuhan bagi anak istrimu, sehingga engkau menjadi istri, menjadi penolong, ada tudung kemuliaan Tuhan, sehingga anak-anakmu akan menyebut engkau berbahagia menjadi penolong yang sepadan. Apapun, ketika engkau menjadi anak yang ada tudung kemuliaan Tuhan, engkau menjaga pergaulanmu dalam kekudusan dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Dan bukankah itu yang menjadi kerinduan kita semua juga, saudara? Supaya hari-hari ini kita terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang terakhir di sana berkata begini. Ayat yang ke-6. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Tuhan berjanji, waktu kita mengkhususkan diri mengikuti kebenarannya, maka Tuhan sendiri yang akan menudungi kita. Bahkan Dia menjadi pondok tempat kita bernaung pada waktu siang terhadap panas terik. Orang itu kalau dulu saudara berjalan di padang gurun itu, saudara, panas, tidak ada pohon.
Ketika ada satu pondok, maka orang akan pengen beristirahat sejenak. Ya, untuk berteduh di dalam pondok itu, bernaung supaya tidak kena panas di kepala. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Seringkali kita merasa sudah tidak kuat lagi berjalan. Tapi ketika engkau mengkhususkan dirimu, menjauhi dosa, hidup dalam pertobatan, mau serius mencari Tuhan, mendengarkan hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan menjadi pondok perlindungan, dan bahkan Dia akan menjadi tempat persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Apapun persoalan kita, selama kita hidup menjadi orang benar, selama kita memilih untuk komitmen mencintai Tuhan dan melakukan firman-Nya, maka janji ini akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Mari kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Kita mau tetap berkata, terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya, Yesus, Engkau anugerah terindah di hidup kami. Biarlah senantiasa Tuhan, kami mau menjadikan Engkau harta yang tidak ternilai. Kami mau hidup menurut jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan segala-galanya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kami mau menjadikan Engkau sebagai yang termanis, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami, menyelamatkan kami untuk Engkau selamatkan. Bahkan Engkau mengkhususkan kami menjadi orang yang berkenan di mata-Mu. Luputkan kami dari semua yang terjadi, dan biarlah kami melewati pemurnian demi pemurnian. Hidup kami menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin tergiur oleh apapun yang ada di dunia ini, tapi kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan, diberkati sekolah kuliah-Mu, diberkati kesehatan, diberkati keuangan. Tuhan melakukan kehendak-Nya atas hidup-Mu, dan Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari saat ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Saudara, jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.